Dewa Medis Terkuat. Bab 639. 2 hari kemudian, kapal Lingu besar kembali ke Yuzu Star. Kapal perang spiritual raksasa ini berlabuh tepat di atas istana Tuan Kota. Kemudian, cahaya ilahi turun, dan beberapa sosok datang ke istana Tuan Kota. Dewa, kami telah membuat pengaturan untuk Kaisar Dewa yang dikirim oleh Kaisar pertama kali ini. Di masa depan, keluarga Teng kami akan lebih kuat di bidang bintang ini. Selama guru berkultivasi ke tingkat Kaisar Dewa, ia akan dinobatkan sebagai Kaisar generasi pertama di masa depan. Pada saat itu, keluarga Teng kami akan benar-benar mulia selama ribuan tahun. Hahaha, tentu saja. Hanya ini yang kuinginkan dari Kaisar pertama. Tuan Teng Yu melangkah lebar menuju gerbang istana Tuan Kota miliknya, namun sebelum ia memasuki pintu, beberapa pelayan bergegas keluar dari dalam pintu. Ya Tuhan, akhirnya kau kembali. Wow. Wajah Teng Yu Shenzun berubah dingin. Kenapa kamu menangis? Di siang bolong, apakah ada orang mati atau semacamnya? Kamu benar-benar pembawa sial. Para pelayan menangis dan meratap. Tuan Dewa, Anda tidak tahu bahwa 2 hari yang lalu, tepat setelah Anda pergi menemui Kaisar pertama, 2 orang kultivator datang dan membunuh semua orang. Mereka juga membawa pergi semua keturunan langsung keluarga Teng, totalnya lebih dari 1130 orang. Apa katamu? Mata Teng Yu Shenzun tiba-tiba memancarkan 2 sinar dingin. Binatang buas mana yang berani menyerang garis keturunanku? Apakah kamu sudah bosan hidup? Kami juga tidak mengenal mereka. Mereka hanya mengatakan bahwa setelah kamu kembali, kamu harus segera berangkat ke tempat keluarga Dewa Yuzu dimakamkan. Kelopak mata Tuan Teng Yu berkedut sedikit. Pihak lain datang ke sini untuk Dewa Yuzu. Para pelayan lainnya segera melangkah maju dan berkata, Guru, mungkinkah itu dewa-dewa lain? Ya, Guru, ku dengar bahwa Dewa Yuzu memiliki banyak teman dan kenalan selama hidupnya. Mungkin dia salah satunya. Mendengus. Guru Dewa Teng Yu meraung marah. Bahkan jika dia adalah guru dewa lainnya, lalu kenapa? Dia berani menyerang keturunan dan garis keturunanku, tidak peduli siapa dia, aku tidak akan pernah melepaskannya. Nyalakan kapal bela diri roh dan ikuti aku ke belantara utara. Janji. Atas perintah itu, beberapa cahaya ilahi terbang ke kapal Lingu, dan kemudian, kapal Lingu diaktifkan, dan sosok besar itu menghilang dalam sekejap. Kecepatan terbang kapal Lingu, yang menggunakan kristal spiritual sebagai media, bahkan lebih kuat daripada para biksu. Di alam semesta, perjalanan antar bintang jauh di luar jangkauan manusia. Dalam sekejap mata, kapal Lingu tiba di tanah terpencil di ujung utara planet ini. Kapal Lingu belum mendarat, dan berada jauh di awan. Tiba-tiba, teriakan kaget terdengar dari dek. Ya Tuhan! Tuhan, lihat! Dewa Teng Yu keluar dari kabin dan melihat pemandangan di depannya. Pupil matanya mengecil. Di depannya, dari langit, beberapa tali panjang menembus mayat yang tak terhitung jumlahnya dan menggantung di udara. Jumlah mayat yang sangat banyak bahkan memberi orang ilusi. Ini bukan dunia manusia, tapi neraka. Bukankah dia adalah Tuan Dao Xiaoyao? Ya Tuhan, dia adalah Tuan Dao tingkat ke-10. Dan dia juga jenderal terpenting di bawah Tuan Dewa Sixuan. Lihat, itu Lord Putian, jenderal terkuat di bawah Lord Linghao. His. Pupil mata Teng Yu Shenzun mengecil, dia menghirup udara dingin, dan dia tidak bisa menahan rasa takut. Saat ini, lapisan keringat sudah muncul di dahinya, dan wajahnya sedikit pucat. Jika pihak lain secara khusus menargetkannya, dia kurang lebih dapat berpikir bahwa pihak lain itu mengincarnya. Demi yang mulia Dewa Yuzu. Namun, ada begitu banyak mayat di sini, banyak dari mereka berstatus bangsawan, dan mereka semua terkenal di seluruh bidang bintang. Kalau begitu, artinya berbeda. Ini berarti orang itu kemungkinan besar menargetkan seluruh bidang bintang. Dan orang yang dapat menargetkan seluruh bidang bintang, tak perlu dikatakan lagi, siapa dia. Meneguk. Setelah menelan ludah, Teng Yu Shenzun tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Cepat mundur. Cepat. Cepat aktifkan kapal Lingu dan evakuasi. Kita tidak bisa tinggal di planet ini lebih lama lagi. Namun, saat dia baru saja selesai bicara, pada saat berikutnya, yang lain tidak dapat menahan diri untuk berkata sambil meneteskan air mata. Ya Tuhan, kita tidak punya jalan untuk mundur. Apa katamu? Tuan Teng Yu mencengkeram kerah baju lawan dengan ganas. Apa yang salah denganmu? Kenapa kamu tidak bisa mundur? Semua orang merasa lemah dan gemetar ketika mereka berkata, ada sesuatu di sekitar. Mata Tuan Teng Yu berkilat tegas,
dia pun segera melihat sekelilingnya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Pada suatu saat yang tidak diketahui, 4 kapal perang Lingwu telah mengelilinginya. Ada hal yang lebih dari itu. Semua meriam senjata spiritual di atas Lin Wujiang menyala, yang berarti lawan dapat menyerangnya kapan saja dan di mana saja. Sudah berakhir. Pada saat ini, Teng Yu Shenzun merasakan ketakutan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Rasa ketidakberdayaan yang mendalam membuatnya bahkan tidak dapat berdiri dengan tegak. Sesaat kemudian, 4 cahaya keemasan mendarat di sekelilingnya. Teng Yu, mengapa kamu tidak segera menyerah dan mengikuti kami untuk menemui Kaisar Ketujuh? Sialan, beraninya kau berbohong padaku. Dasar brengsek. Tapi aku tidak akan pernah ikut denganmu untuk menemui Xiao Chen, jadi lupakan saja ide ini. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba membentuk tanda. Pupil mata semua orang mengecil. Dia ingin meledakkan kapal Lingwu ini. Kasar. Teng Yu mencibir, dengan sudut mulutnya sedikit terangkat. Memangnya kenapa kalau kalian binatang buas? Apa aku takut padamu? Kalau kita mati bersama. Kalau kita hidup bersama. Hahaha, lepaskan aku sekarang, atau aku akan menyeret kalian ke neraka bersama-sama. Ia bertekad bahwa keempat dewa ini tidak akan pernah mau mengambil risiko ini bersamanya. Tanpa berkata apa-apa lagi, ledakan 2 kapal perang spiritual kelas 1 juta meter ini saja sudah menyebabkan fluktuasi jarak yang cukup untuk melukai 4 dewa. Meskipun tidak ada yang akan mati, begitu cedera serius terjadi, itu dapat memengaruhi jalur seni bela diri di masa mendatang. Teng Yu telah menentukan mentalitas orang-orang ini. Namun, meskipun idenya bagus, dia tidak menyangka bahwa ada lebih dari 4 dewa di sini. Tepat saat dia hendak berbicara, sosok yang dingin dan sombong tiba-tiba muncul di depannya. Begitu lawannya muncul, dia melancarkan gerakan mematikan. Dalam sekejap, lengan Teng Yu terputus di tempat. Sebelum Teng Yu bisa berteriak, dia sudah menendangnya. Ledakan. Dengan suara keras, lawannya terlempar. Teng Yu begitu kuat sehingga dia tidak bisa menghindar sama sekali. Bab 640. Jurus ini langsung menendang Teng Yu ke tanah. Ledakan. Kekuatan besar itu langsung membuatnya menghancurkan lubang besar yang dalam di tanah. Tanah dalam jarak 10.000 meter runtuh. Energi super kuat menghancurkan segalanya. Gelombang listrik berhamburan, angin bertiup kencang, dan awan debu perlahan naik. Namun, sebelum debu dan asap sempat membubung sepenuhnya ke langit, asap dan debu itu diredam oleh kekuatan yang lebih kuat pada saat berikutnya. Embun. Guru Dewa Teng Yu memuntahkan seteguk darah, menatap sosok yang turun dengan tak percaya, dan berkata dengan ngeri. Kau adalah Guru Dewa Pembunuh 7. Bagaimana ini mungkin? Bukankah kekuatanmu adalah Guru Dewa? Bagaimana kau bisa begitu kuat? Kekuatanmu saat ini setidaknya berada di level Kaisar Dewa. Kisah tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Kamu tidak perlu tahu ini. Kamu hanya perlu tahu bahwa kamu telah melakukan kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Teng Yu menggigil hebat, menggertakkan giginya, dan berkata, Aku adalah bawahan Kaisar Pertama. Jika kau berani membunuhku, Kaisar Pertama tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Bising. Kisah mendengus dingin, mengangkat kakinya, menginjaknya, dan menghancurkan salah satu tulang kakinya. Ah! Sambil berteriak, mata Teng Yu berputar ke belakang dan dia hampir pingsan. Setelah itu, Kisah menendangnya ke makam Yuzu Shenzun dan keluarganya. Di sana, berdiri seorang pria mengenakan jaket anti-angin putih, mengenakan setelan ketat, dengan tangan di belakang punggungnya, tatapannya acuh tak acuh dan tanpa ekspresi apapun. Tidak ada aura di tubuhnya, tetapi sepasang mata itu hanya meliriknya sekilas, yang cukup untuk membuat Teng Yu Divine Venerable tidak berani bergerak sama sekali. Teng Yu Divine Venerable gemetar. Dia tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi. Dia sudah tahu siapa pria di depannya. Xiao Chen. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu berani membunuhku. Aku sekarang adalah Divine Venerable yang ditunjuk secara pribadi oleh Kaisar Pertama. Kamu berani menyentuhku. Apakah kamu masih memiliki hukum di matamu? Xiao Chen meliriknya dengan tenang. Akulah hukumnya. Guru suci Teng Yu menggertakkan giginya. Apakah kamu tidak takut Kaisar Pertama akan membunuhmu? Mata Xiao Chen tetap tenang seperti sebelumnya. Jangan khawatir, dia akan segera datang kepadamu. Pada saat ini, Kisah sudah menyusulnya, meliriknya dengan tenang, dan berkata, Kaisar, anak ini benar-benar terlalu bodoh. Bagaimana menurutmu? Kuliti dia. Cabut uratnya. Singkirkan tulangnya. Cabut lidahnya.
Masukkan dia ke dalam tubuh perunggu dan segel di sini selama 10.000 tahun. Biarkan dia menjaga makam untuk kakak Yuzu dan keluarganya. Ya. Pupil mata Teng Yu mengecil dan wajahnya memucat seperti lilin karena ketakutan. Xiao Chen. Beraninya kau. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi selama sisa hidupku. Ah. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Kisah sudah mengambil tindakan. Kekuatan Kaisar Dewa membuatnya mudah untuk menghadapinya. Vitalitas Dewa Teng Yu yang kuat telah menjadi kelemahan terbesarnya saat ini. Dia bisa merasakan dengan jelas setiap gerakan Kisah. Karena vitalitasnya terlalu kuat, dia bahkan tidak bisa pingsan. Rasa sakit yang menyayat hati ini menyiksa pupil matanya sampai batas tertentu. Diiringi beberapa teriakan menyayat hati, hanya jantung Dewa Teng Yu yang masih berdetak. Seven Kills tidak menghancurkan dantiannya, yang memungkinkan hidupnya bertahan selama 10.000 tahun. Kesadarannya tidak akan hilang, dan dia akan terperangkap dalam tubuh ini selama 10.000 tahun. Kemudian, Xiao Chen secara pribadi mengatur formasi, dan mengunci Dewa Teng Yu dalam patung perunggu yang berlutut dengan formasi tertinggi. Setelah melakukan semua ini, Xiao Chen menghela napas panjang lega, dan berkata dengan tulus kepada batu nisan Dewa Yuzu. Saudara Yuzu, maafkan aku tidak bisa menemanimu lagi. Hidup dan mati Tuan tidak pasti, dan saudara keduaku Yun Li terjebak di kamp musuh. Sekarang, bahkan galaksi Vega sedang dalam pertikaian sipil, dan aku memiliki lebih banyak hal untuk dilakukan. Aku akan datang untuk menemanimu minum jika aku memiliki kesempatan di masa depan, jaga dirimu. Setelah membungkuk sedikit, Xiao Chen berbalik dan pergi. Tuan Jialuo segera menyusul dan mengenakan mantel bermotif naga emas pada Xiao Chen. Di bahu mantel, ada 2 potong kain berwarna merah darah, menari-nari tertiup angin, mendominasi dan luar biasa. Mantel ini terbuat dari sutra paling berharga dan berharga di alam semesta, yang kebal terhadap pedang dan senjata, dan tahan terhadap air dan api. 1 meter persegi kain bernilai 100 juta kristal roh kelas atas. Bagian depan mantel, di satu sisi dada, ditutupi dengan medali, totalnya lebih dari 100. Masing-masing sangat penting. Paling tidak, harus ada perang penghancur bintang untuk mendapatkan salah satu medali. Di bagian belakang mantel, 7, yang besar dan sangat keren diukir dengan permata hitam yang sangat langka. Itu menunjukkan bahwa ini adalah mantel Xiao Chen, Kaisar ke-7 dari galaksi Vega. Itu hanya mantel. Ketika orang biasa mengenakannya, itu sudah cukup untuk mencapai tingkat dewa. Kaisar, kemana kita akan pergi sekarang? Di mana Po Jun, Tanlang dan yang lainnya? Kita belum tahu beritanya, tapi kalau tidak salah, seorang Kaisar Dewa baru seharusnya sudah datang ke wilayah bintang ini. Mungkin kita bisa bertanya padanya dan mencari tahu beberapa informasi. Kalau begitu, mari kita lakukan apa yang kau katakan. Ya. Keesokan harinya, seluruh bidang bintang tiba-tiba mengalami fluktuasi yang hebat. Pusat fluktuasi ini berada tepat di atas sebuah istana besar. Di gerbang istana, terukir 5 karakter besar termasuk Istana Kekaisaran ke-7. Kurang dari 10 detik setelah gelombang itu muncul, beberapa kapal besar perlahan turun darinya. Di antara mereka, ada 6 kapal perang spiritual kelas 5 juta meter, dan 1 kapal perang spiritual kelas 10 juta meter. Kapal perang spiritual besar ini, seperti binatang laut berkepala 7, perlahan turun dan mendarat di Istana Kaisar ke-7. Sesaat kemudian, beberapa cahaya ilahi turun bersama-sama. Kekuatan dahsyat itu menekan segalanya, bahkan debu di tanah pun tak bisa diaduk. Beberapa sosok jatuh, 2 di antaranya, dengan wajah sombong dan mata mengintimidasi, segera datang ke gerbang. Dengarkan baik-baik, Kaisar Dewa baru dari wilayah bintang ke-7 telah tiba. Datanglah dan berikan penghormatanmu segera, tanpa penundaan. Siapapun yang berani menunda atau mengabaikan akan dibunuh tanpa ampun. Suara yang bercampur energi spiritual memenuhi seluruh istana. Istana ini seperti istana seukuran planet, dan setiap sudutnya dipenuhi suara. Namun, tidak ada seorang pun yang datang setelah mendengar suara itu. Bahkan di pintu, tidak ada seorang pun yang muncul. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, wajah mereka sedikit dingin. Bajingan, apakah orang-orang ini ingin mati? Beraninya mereka tidak datang untuk menyambut Kaisar. Tidak perlu membuang waktu berbicara dengan mereka, masuklah sekarang dan lihat apa yang mereka lakukan. Jika kalian menemukan seseorang melakukan kesalahan, bunuh mereka segera, jangan biarkan seorang pun hidup. Ya, atas perintah itu, beberapa sosok bergegas memasuki gerbang dengan cepat.
Gerbang itu seperti mulut besar, menelan segalanya. Bersambung.